Selamat malam semuanya. Hai, kali ini kita akan membahas beberapa materi pokok untuk teman-teman asisten apoteker terampil. Soal nomor 1, proses menimbang dalam CPOB dan CPKB. Seorang operator di bagian produksi obat diharuskan untuk menimbang bahan aktif untuk pembuatan sediaan tablet. Dalam proses menimbang, operator menggunakan timbangan yang sudah dikalibrasi dan memastikan tidak ada kontaminasi silang antara bahan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan pedoman cara pembuatan obat yang baik, CPOB, dan cara pembuatan kosmetika yang baik, CPKB, manakah dari pernyataan berikut yang benar mengenai prosedur menimbang bahan dalam produksi? A. Menimbang bahan harus dilakukan dengan menggunakan timbangan yang telah dikalibrasi secara rutin dan dilakukan di ruang yang terpisah dari bahan-bahan lainnya untuk menghindari kontaminasi. B. Menimbang bahan hanya perlu dilakukan di awal proses produksi dan tidak perlu didokumentasikan secara rinci. C. Timbangan tidak perlu dikalibrasi jika bahan yang ditimbang dalam jumlah kecil, karena tidak mempengaruhi kualitas produk akhir. D. Penggunaan timbangan analitik hanya diperlukan jika bahan yang ditimbang lebih dari 1 kg. Jawabannya adalah A. Menimbang bahan harus dilakukan dengan menggunakan timbangan yang telah dikalibrasi secara rutin dan dilakukan di ruang yang terpisah dari bahan-bahan lainnya untuk menghindari kontaminasi. Menurut pedoman CPOB dan CPKB, setiap bahan harus ditimbang menggunakan timbangan yang telah dikalibrasi dengan benar untuk memastikan akurasi dalam jumlah bahan yang digunakan. Menimbang juga harus dilakukan di area yang bersih dan terpisah dari bahan lain untuk menghindari kontaminasi silang yang dapat memengaruhi kualitas produk. Selain itu, proses menimbang harus didokumentasikan untuk memastikan kontrol kualitas yang baik. Soal nomor 2, proses pengemasan dalam CPOB dan CPKB. Sebuah perusahaan farmasi sedang memproduksi sediaan obat dalam bentuk kapsul dan harus mengemasnya dalam botol untuk distribusi. Dalam pengemasan produk, perusahaan harus mematuhi standar yang ada dalam CPOB. Apa yang harus dipertimbangkan dalam proses pengemasan obat berdasarkan pedoman CPOB? A. Kemasan harus terbuat dari bahan yang tidak reaktif dengan obat dan dapat melindungi dari kelembapan, udara, serta cahaya. B. Label kemasan cukup mencantumkan nama obat tanpa harus mencantumkan informasi lain seperti dosis atau tanggal kedaluarsa. C. Pengemasan hanya perlu dilakukan di akhir proses produksi, tanpa perlu perhatian terhadap kebersihan ruangan. D. Produk obat dapat dikemas dalam kemasan apa saja, asalkan muat untuk menyimpan obat. Jawabannya adalah A. Kemasan harus terbuat dari bahan yang tidak reaktif dengan obat dan dapat melindungi dari kelembapan, udara, serta cahaya. Menurut CPOB, kemasan harus terbuat dari bahan yang dapat melindungi produk dari faktor eksternal yang dapat merusak kualitas obat, seperti kelembapan, udara, dan cahaya. Selain itu, informasi penting seperti dosis, cara penggunaan, tanggal kedaluarsa, dan nomor batch harus tercantum pada label kemasan untuk memastikan bahwa konsumen atau tenaga medis dapat mengakses informasi yang tepat. Soal nomor 3, penyimpanan obat dan kosmetika. Seorang petugas gudang farmasi diberi tanggung jawab untuk menyimpan produk obat yang telah dikemas. Gudang tersebut perlu mematuhi pedoman CPOB dalam hal penyimpanan untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga. Apa yang harus diperhatikan dalam penyimpanan obat berdasarkan pedoman CPOB? A. Produk obat harus disimpan pada suhu dan kelembapan yang sesuai dengan yang tercantum dalam petunjuk penyimpanan pada label atau dokumentasi produk. B. Tidak perlu memisahkan obat berdasarkan jenisnya selama penyimpanan, asalkan suhu ruangan cukup stabil. C. Penyimpanan obat dapat dilakukan di ruangan terbuka selama tidak terkena sinar matahari langsung. D. Produk obat yang kedaluarsa boleh tetap disimpan di rak yang sama dengan produk yang masih berlaku. Jawabannya A. Produk obat harus disimpan pada suhu dan kelembapan yang sesuai dengan yang tercantum dalam petunjuk penyimpanan pada label atau dokumentasi produk. Sesuai dengan CPOB, penyimpanan obat harus dilakukan dalam kondisi yang sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang tercantum pada label atau dokumentasi produk, termasuk suhu dan kelembapan. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas obat dan mencegah kerusakan atau penurunan kualitas obat. Obat juga harus disimpan dengan cara yang terorganisir, memisahkan yang kedaluarsa dari yang masih berlaku.
Soal nomor 4, penyimpanan kosmetika dalam CPKB. Seorang manajer pabrik kosmetik sedang memastikan produk-produk kosmetika yang sudah jadi disimpan dengan benar sebelum didistribusikan. Berdasarkan CPKB, apa yang perlu dipertimbangkan dalam penyimpanan kosmetika? A. Kosmetika harus disimpan pada suhu yang stabil dan terlindung dari paparan sinar matahari langsung serta polusi udara. B. Kosmetika dapat disimpan di ruang terbuka asalkan produk tidak terkena kelembapan. C. Penyimpanan kosmetika tidak memerlukan pengawasan ketat terhadap suhu atau kondisi lingkungan lainnya. D. Kosmetika yang sudah kedaluarsa dapat tetap disimpan bersama produk yang masih valid tanpa risiko apapun. Jawabannya adalah A. Kosmetika harus disimpan pada suhu yang stabil dan terlindung dari paparan sinar matahari langsung serta polusi udara. Menurut CPKB, penyimpanan kosmetika harus memperhatikan kondisi suhu yang stabil dan terlindung dari paparan langsung sinar matahari serta polusi udara. Beberapa bahan kosmetika seperti vitamin C dan retinol bisa terdegradasi jika terkena cahaya atau suhu yang tidak stabil. Penyimpanan yang benar akan menjaga kualitas dan efektivitas produk kosmetika hingga produk tersebut sampai ke konsumen. Soal nomor 5, pengawasan dan dokumentasi dalam produksi obat dan kosmetika. Dalam proses produksi obat dan kosmetika, pengawasan dan dokumentasi adalah hal yang sangat penting. Apa yang harus dilakukan terkait dengan dokumentasi dalam produksi obat dan kosmetika menurut pedoman CPOB dan CPKB? A. Semua langkah dalam produksi harus dicatat secara rinci, termasuk bahan yang digunakan, tim yang bertanggung jawab, dan waktu pelaksanaan. B. Dokumentasi hanya diperlukan pada akhir proses produksi dan tidak perlu dilakukan selama proses lainnya. C. Pencatatan hanya dilakukan untuk batch pertama produksi dan tidak perlu untuk batch berikutnya. D. Dokumentasi dapat dilakukan secara digital tanpa perlu disertai tanda tangan atau verifikasi dari pengawas. Jawabannya adalah A. Semua langkah dalam produksi harus dicatat secara rinci, termasuk bahan yang digunakan, tim yang bertanggung jawab, dan waktu pelaksanaan. Menurut CPOB dan CPKB, semua langkah dalam proses produksi harus didokumentasikan dengan rinci, termasuk bahan yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab, dan waktu pelaksanaan. Dokumentasi ini sangat penting untuk tujuan audit, pengendalian kualitas, dan untuk memastikan bahwa proses produksi dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.